Hasil pertandingan pemain abroad timnas tadi malam, detik-detik kedatangan Tom Haye Ragnar dan Nathan Chuawon. Harimau Malaya akui skuad timnas rasa Eropa. Pertama Arhan dilepas Suwon FC. Sikap terpuji Martin Paes tuai sorotan, alasan tak dipanggilnya Sadil Ramdhani. Rumput Stadion Gelora Bung Karno sambut laga timnas. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Baik keturunan yang akan segera melakoni debutnya bersama timnas Indonesia, Jay Itzas kembali sukses membawa klubnya di Italia meraih kemenangan, di mana Jay Itzas bermain selama 45 menit sebagai pemain pengganti. Dalam laga ini, Venezia berhasil mengakhiri laga dengan 3 poin usai menang dengan skor akhir 3-1. Melansir dari SofaSoccer, Jay Itzas bermain apik selama setengah babak yang mendapatkan rating 7,0. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Ragnar Oratmangun kini menunjukkan aksinya saat melawan Ajax Amsterdam pada pekan ke-25 Liga Belanda Minggu 10 Maret 2024, di mana duel tersebut berakhir imbang dengan skor akhir 2-2. Dalam laga itu, Ragnar cukup dikawal ketat. Ia disebut kesulitan untuk menemukan ruang sehingga membuatnya tak memiliki peluang untuk memberikan ancaman ke lini pertahanan Ajax. Alhasil, calon pemain naturalisasi timnas Indonesia itu harus ditarik keluar pada menit ke-67. Di laga lain, yakni Tom Haye kini tercatat gagal mempersembahkan kemenangan untuk SC Heerenveen setelah takluk 0-2 dari tim tuan rumah. Dalam laga ini, Tom Haye bermain 74 menit dengan catatan 50 sentuhan, melakukan 39 umpan dengan akurasi 87%. Satu umpan matang kemudian melakukan 4 umpan lambung yang sukses dari 6 percobaan. Bergeser ke bintang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, di mana dalam laga semalam Marcelino hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Bintang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand belum mendapatkan kesempatan tampil dan hanya berada di bangku cadangan sepanjang laga. Dan sayangnya lagi, hingga peluit panjang berbunyi, klub yang Marcelino bela itu harus menerima kekalahan dengan skor akhir 1-0. Kiper keturunan Indonesia Martin Paes dikabarkan mendapatkan sorotan di media sosial saat ini, sebab ia akan traktir orang Indonesia yang memberikan dukungan kepadanya ketika membela FC Dallas kemarin. Dalam laga pertandingan itu, Martin Paes sejatinya berhasil tampil bagus. Nyatanya ia melakukan 7 penyelamatan ciamik. Menariknya, dalam laga FC Dallas tersebut, Martin Paes juga mendapatkan dukungan dari salah satu orang Indonesia yang ada di Amerika. Hal itu diketahui dari unggahan akun Instagram @ilhamwanwin. Terima kasih dukungannya, laga selanjutnya tiket biar aku yang beli, balas Martin Paes. Dengan begitu, sikap Martin Paes pun menjadi sorotan. Banyak yang menilai bahwa sang penjaga gawang tersebut sangat baik dan bijaksana. Kabar baik kini datang dari 3 pemain keturunan timnas Indonesia, Nathan Chuawon, Ragnar, dan Tom Haye, di mana dikabarkan saat ini ketiganya sedang menuju ke Indonesia. Tujuannya adalah untuk menjalani sumpah warga negara Indonesia. Kabar ini diungkap oleh akun Instagram @football.indonesia. Akun tersebut menyebut 3 pemain keturunan ini berangkat sekitar jam 4 pagi waktu Indonesia Barat. Nathan Chuawon, Ragnar, dan Tom Haye disebut akan tiba di Indonesia pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Ya, ketiga pemain ini menuju Indonesia dalam satu pesawat yang sama. Untuk Nathan Chuawon, memang dirinya sudah mendapatkan kepres dan tinggal menjalani sumpah WNI. Lalu bagi Ragnar dan Tom Haye diketahui sudah disetujui DPR RI. Walau begitu, belum ada kabar lanjutan bagi kedua pemain ini apakah sang pemain sudah mengantongi kepres untuk menjalani sumpah WNI. Namun, jika memang sudah dalam perjalanan menuju Indonesia, 2 pemain keturunan ini akan melakoni sumpah WNI. Meski begitu, Nathan Chuawon, Ragnar, dan Tom Haye tidak memberikan unggahan di Instagram pribadinya terkait mereka menuju Indonesia, dan PSSI pun belum memberikan keterangan resminya. Apalagi Ragnar dan Tom Haye baru saja bermain di Eredivisie Belanda pada Minggu 9 Maret 2024 kemarin. Klub asal Korea Selatan, Suwon FC, dikabarkan sudah melepas Pratama Arhan yang mendapatkan panggilan dari timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026.
Pratama Arhan bergabung dengan Suwon FC usai kontraknya berakhir dengan Tokyo Verdy. Pemain asal Blora ini juga telah mengikuti pemusatan latihan yang digelar di Jakarta kemarin. Meski begitu, Arhan masih belum bisa bersaing untuk memperebutkan tempat utama di Suwon FC. Nyatanya, ia sama sekali belum tampil dalam 2 laga pertandingan terakhir. Parahnya lagi, Pratama Arhan juga masih belum masuk ke skuad daftar susunan pemain pertandingan. Namun ia tetap dipanggil oleh coach Sintayong ke timnas Indonesia. Suwon FC pun mengabarkan bahwa mereka melepas Pratama Arhan. Hal tersebut dibagikan via akun Instagram resmi klub pada Senin 11 Maret 2024. Arhan telah dipilih untuk timnas Indonesia untuk bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak kedua zona Asia, tulis akun tersebut. Pelatih timnas Indonesia, coach Sintayong sebelumnya sudah memanggil 28 pemain untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Menariknya, ada 13 pemain abroad yang dipanggil oleh coach Sintayong. 4 diantaranya merupakan wajah baru di timnas Indonesia. Selain pemain naturalisasi, pemain abroad lokal juga dipanggil oleh coach Sintayong. Namun diperhatikan tidak ada nama Sadil Ramdhani. Ya, Sadil Ramdhani tidak mendapatkan panggilan oleh coach Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang ini. Dalam hal ini terdapat spekulasi bahwa tidak dipanggilnya Sadil Ramdhani berhubungan dengan situasi di Piala Asia 2023 kemarin. Kala itu, coach Sintayong mencoret pemain berusia 25 tahun itu dari skuad Garuda jelang Piala Asia. Namun juga tidak masuknya Sadil Ramdhani ke skuad Garuda bisa karena hal lain. Terlepas dari itu semua, coach Sintayong memiliki pandangan sendiri untuk menentukan dan memanggil para pemain Indonesia ke skuad Garuda. Sebagai seorang pelatih, coach Sintayong pun tahu apa yang harus dirinya lakukan untuk meraih kemenangan di 2 laga nanti melawan timnas Vietnam. Salah satu media Malaysia, Makan Bola, kini terus menyoroti detail kondisi skuad timnas Indonesia yang bernuansa Eropa untuk melawan timnas Vietnam, di mana sebelumnya PSSI resmi mengumumkan daftar 28 pemain timnas Indonesia yang dipanggil untuk menghadapi timnas Vietnam dalam 2 laga pertandingan. Coach Sintayong pun juga membuat kejutan dengan mendaftarkan 4 pemain baru dari Eropa ke skuad timnas Indonesia. Mereka adalah Jay Itzas, Tom Haye Ragnar, dan juga Nathan Chu Awon. Khususnya Jay Itzas, ia sudah bisa memperkuat timnas Indonesia karena telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Adapun Tom Haye Ragnar dan Nathan masih akan menyelesaikan proses naturalisasinya dalam waktu dekat ini. Media Malaysia pun seperti Makan Bola terlihat ketar-ketir melihat komposisi timnas Indonesia yang bernuansa Eropa. Buktinya, media Malaysia itu pun sampai menyoroti detail pemain-pemain abroad skuad Garuda yang dibawa untuk laga melawan timnas Vietnam. Makan Bola pun sampai fokus terhadap nama-nama baru pemain naturalisasi timnas Indonesia dalam tajuk pemberitaannya, di mana hal itu alih-alih menyinggung soal pemain naturalisasi skuad Harimau Malaya itu sendiri. Timnas Indonesia dihiasi 4 wajah baru yang mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, tulis media Malaysia itu dalam pemberitaannya. Jay Itzas, Tom Haye Ragnar, dan Nathan Chu Awon, lanjut media tersebut. Timnas Indonesia diketahui bukan satu-satunya negara ASEAN yang banyak diisi pemain naturalisasi. Malaysia pun menerapkan kebijakan serupa di era kepelatihan Kim Panggon itu. Manajemen pengelola Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dikabarkan terus melakukan perawatan rumput. Mereka memastikan semua sudah oke saat laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam pada 21 Maret 2024 nanti. Pertemuan timnas Indonesia versus timnas Vietnam merupakan lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengingat laga ini laga bergengsi, tentu butuh perawatan maksimal yang harus dilakukan. Apalagi kondisi rumput Stadion GBK sempat memprihatinkan. Kepala Divisi Humas Hukum dan Administrasi Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno, Asep Triyadi, mengatakan perawatan sudah dilakukan dengan memperbaiki kualitas rumput, namun masih ada beberapa titik permukaan lapangan yang minor. Asep menjelaskan kondisi rumput Stadion GBK rusak karena intensitas pemakaian kegiatan kampanye pemilu 2024 dalam waktu yang berdekatan, dan tentu itu membutuhkan waktu perbaikan yang cukup lama. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini, dan salam olahraga.